Hai semuanya, saya Jessica Sianturi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming dalam JavaScript atau disingkat dengan OOP. Nah, jadi OOP atau Object Oriented Programming adalah salah satu bahasa pemrograman eh, yang berfokus pada pembuatan sebuah objek dan interaksi dengan objek tersebut. Di OOP ini kita dapat menemukan dua entitas, yaitu properties dan methods. Yang pertama yaitu properties. Jadi properties merupakan nilai dari suatu objek yang menyimpan informasi tentang objek yang kita definisikan. Kemudian ada yang kedua, metode. Metode itu fungsi yang menggambarkan aksi yang dilakukan oleh si objek tersebut. Kalau untuk kehidupan nyata, contoh dari OOP ini, yaitu yang mau saya jelaskan di sini ada misalnya saya mau buat objek yang namanya hewan. Nah, untuk propertinya sendiri nanti saya mau buat yaitu nama, warna bulu, umur, jumlah kaki, dan lain sebagainya. Dan untuk metodenya sendiri contohnya yaitu misalnya objeknya itu makan, tidur, atau bermain, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan suatu objek di dalam JavaScript ini? Yaitu dengan cara, misalnya saya di sini mau membuat objek yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu hewan. Kemudian, eh, untuk sintaksnya sendiri seperti ini, jangan lupa diikuti dengan sama dengan, kemudian kurung kurawal. Lalu kita isi properties yang mau kita buat. Misalnya di sini ada nama, itu kita kasih nilai, misalnya eh, anjing. Kemudian untuk melanjutkan dengan properti selanjutnya kita batasi dengan tanda koma. Kemudian di sini kita kasih warna bulu, yaitu coklat. Kemudian di sini selanjutnya kita kasih properties, yaitu jumlah kaki. Ini 4. Kemudian yaitu umur. Misalnya ada 5. Kemudian selanjutnya kita buat metode. Nah, untuk sintaksnya sendiri dilanjut aja dari sini. Kemudian kita kasih misalnya makan. Eh, jangan lupa kurung parentesis. Kemudian di sini kita kasih arrow function, yaitu yang tanda sama dengan, kemudian ada tanda lebih besar. Selanjutnya di sini kurung kurawal. Nah, di sini kita kasih oh ya, sorry, di sini harusnya ada tanda titik 2. Ini kita buat konsolog untuk menampilkan. Misalnya di sini kita kasih makan. Ini kita buat metode yang lain. Ini kita copy aja. Oh, ini kita ganti jadi tidur. Jangan lupa ininya juga diganti. Oh ya, di sini harus ada tanda koma juga. Kemudian kita kasih lagi metode yang lain. Misalnya di sini bermain. Maka yang dicetak juga adalah bermain. Nah, bisa kita lihat untuk kode ini, objek hewan ini dia memiliki properties eh, yaitu ada nama, warna bulu, jumlah kaki, dan juga umur. Kemudian untuk metodenya sendiri ada makan, tidur, dan juga bermain. Nah, bagaimana kita memanggil si objek dan beserta dengan properties dan metodenya ini, yaitu dengan cara hmm, di sini kita buat seperti biasa konsol. Kita panggil nama objeknya tadi hewan.
Kemudian kita buat nama propertinya adalah nama, koma, ya, ini kita copy aja. Kemudian kita ganti ini jadi satu lagi. Ini jadi warna bulu. Yang ini jadi jumlah kaki. Yang ini jadi ungu. Kemudian kita buat metodenya tadi untuk cara manggilnya sendiri adalah kita buat nama objeknya, kemudian kita buat dot, kemudian kita buat dia tadi nama metodenya adalah contohnya mau kita buat jadi makan. Kemudian jangan lupa di akhir itu kita kasih tanda titik dua, titik koma. Ini kita buat sesuai dengan metode yang ada kita panggil sebelumnya, yaitu tidur. Kalau yang ini jadi bermain. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini dia, anjing coklat 45. Anjing tadi namanya, coklat warna bulunya, jumlah kakinya 4, umurnya 5. Dia untuk metodenya ada makan, tidur, dan juga bermain. Nah, dia udah berhasil memanggil semua yang kita definisikan di dalam kode ini. Nah, bagaimana kalau kita membuat misalnya dua objek apa hewan, misalnya ada burung satu lagi, itu kan kalau sesuai dari sini kita pasti buat kita panggil lagi seperti ini. Misalnya di sini kita buat lagi cons misalnya hewanmu, cons hewan atau hewan peliharaan sama dengan, kemudian kita buat lagi semua yang ini apa namanya propertiesnya ini kita panggil lagi di sini semua. Cuman yang ini kita ganti, misalnya jadi burung, ini jadi putih, ini jadi 2, ini jadi 1 misalnya. Kemudian untuk metodenya misalnya kita ganti jadi misalnya jadi makan juga, tapi dia yang lainnya itu adalah tidur, bukan terbang misalnya. Nah, bisa kita lihat kalau kalau kita buat objeknya beda terus kodenya seperti ini, otomatis kan dia jadi nggak efisien karena kita bakalan buat kode yang lebih panjang lagi. Dan kalau misalnya kita mau buat eh misalnya 40 lah nama hewannya, pastinya kan kodenya ini kan bakalan kemana-mana soal terlalu panjang. Jadi kalau misalnya dalam OOP itu bisa kita buat eh di dalam OP itu ditawarkan sebuah solusi yang bernama objek blueprint. Jadi melalui objek blueprint ini kita bisa membuat cetakan untuk membuat objek yang sudah terdefinisikan itu bermacam-macam properti dan metodenya. Jadi kita bisa cukup menggunakan cetakan tersebut untuk membuat objek yang serupa, tapi kita bisa menentukan nilai-nilai properti yang berbeda sesuai dengan yang kita buat. Misalnya ini tadi ada hewan, misalnya objek hewan. Nah, di dalam blueprint ini kita bisa mendefinisikan properti dan metode yang ingin dimiliki si objek hewan tadi. Nah, nantinya setelah membuat blueprint, kita bisa membuat banyak objek, misalnya hewan peliharaan, hewan jual, pokoknya tentang hewan gitulah. Kemudian di dalam OOP ini kita juga akan membuat sebuah constructor function. Kebanyakan di paradigma OOP itu diterapkan class based
programming language kayak bahasa pemrograman Java, C++, bahasa C, dan juga bahasa pemrograman yang lainnya. Tapi kalau di JavaScript, dia itu tidak menggunakan pemrograman berbasis kelas, karena JavaScript itu eh, tidak mengenal kelas. Jadi walaupun walaupun demikian, konsep yang ada di dalam OP ini masih bisa diterapkan di dalam JavaScript. JavaScript itu menggunakan prototype based language. Jadi konsep-konsepnya itu memanfaatkan kelas seperti pewarisan yang dilakukan dengan memanfaatkan prototype. Jadi eh, bukan dengan menggunakan kelas, dia menggunakan prototype sebagai adaptasi di dalam JavaScript-nya. Jadi untuk contoh sintaksnya sendiri adalah kita menggunakan function hewan, kemudian kita definisikan propertinya nama, jumlah, bukan, warna bulu, jumlah kaki, kemudian ada umur. Selanjutnya di sini kita kasih sintaks this, kemudian nama sama dengan kita panggil lagi nama propertinya, this dot warna bulu sama dengan warna bulu, this dot jumlah kaki sama dengan jumlah kaki, kemudian this dot umur sama dengan umur. Nah, kemudian kita buat sebuah prototype, yaitu hewan dot prototype dot makan sama dengan function ini kita kasih parentesis, kemudian kurung kurawal. Dan sini kita cetak dengan konsol log, yaitu sama seperti yang udah kita buat sebelumnya, menggabungkan variabel, menggabungkan teks. Ini kita buat dalamnya kita panggil nama dari propertinya this dot nama, kemudian kita buat lagi this warna bulu dot sedang makan. Ini kita copy aja, terus kita panggil metode yang lain. Misalnya di sini adalah tidur, sedang tidur. Kemudian di sini kita kasih bermain. Nah, dia contoh dari constructor functionnya tadi. Nah, bagaimana kita bisa kita lihat kode ini adalah contoh dari membuat blueprint uh, dalam sebuah objek hewan. Nah, kalau kita membuat hewan dengan menggunakan instance,
kita memanfaatkan constructor function dari hewan. Tapi nama dari objeknya itu kapital H. Oh iya, di sini kita mau panggil dulu. Kita mau buat objek hewan itu dengan constructor function dari hewan. Caranya adalah ini kita buat cons, misalnya hewan 1 sama dengan new hewan. Nah, di sini kita buat bebas memasukkan objek-objeknya. Misalnya di sini kita kasih dia coklat. 4 kakinya. Umurnya tadi 5 misalnya. Nah, kemudian untuk menambahkan objek yang lain, ini sama aja, cuman diganti aja ini jadi hewan 2, terus yang di bawahnya jadi hewan 3. Ini ganti aja nilainya. Ini misalnya jadi burung. Kalau yang ini jadi ular. Nah, untuk warnanya kita kasih jadi putih. Ularnya jadi hitam. Untuk kakinya 2 dan yang satu lagi 0. Umurnya 1. Yang atas jadi 2. Nah, ini dia membuat objek eh, dengan constructor function dari hewan. Kemudian kita cetak caranya, yaitu hewan 1. Oh, bukan, konsolok. Kemudian nama dari objeknya tadi adalah hewan 1. Begitu seterusnya sampai hewan yang ketiga. Nah, kemudian ini untuk metodenya yaitu hewan 1 itu misalnya dia kita panggil dengan metode yang pertama yaitu dia makan. Kalau yang hewan 2 kita buat dia metodenya adalah bermain. Kemudian hewan 3 kita kasih dia metode yang tidur tadi. Kita save. Oh ya, yang pertama tadi kita komentar dulu supaya dia nggak error karena namanya ini tadi sama. Save. Kita lihat hasilnya. Oh iya, hewan 1 makan. Gimana itu? Hmm, oh iya, salah. Ini harusnya diisinya itu di sebelum parentesisnya. Hewan 1 dot makan. Berarti hewan 2 dot bermain. Hewan 3 dot tidur. Nah, ini hasilnya berhasil. Dia memanggil objek hewan pertama tadi namanya anjing, terus warna bulunya coklat, jumlah kakinya 4, umurnya 5. Hewan yang kedua burung, warna bulunya putih, jumlah kakinya 2 dan umurnya 2. Terus yang hewan ketiga namanya ular, dia warna hitam, terus kakinya nggak ada dan umurnya 1. Untuk metodenya tadi kita panggil si anjing yang berwarna coklat itu sedang makan, si burung yang berwarna putih sedang bermain, dan ular yang berwarna hitam itu sedang tertidur. Nah, jadi eh,
fungsi yang kita buat ini bukanlah fungsi biasa, jadi ini adalah constructor function. Nah, apa perbedaan fungsi biasa dengan fungsi constructor ini? Yang pertama, penamaan fungsi yang merupakan constructor function itu secara konvensi harus ditulis dengan huruf kapital. Ini seperti ini tadi. Makanya ini kita tadi buat namanya itu adalah huruf kapital hewan. Kan yang sebelumnya tadi kan yang biasa kita buat dia huruf kecil aja hewan seperti itu. Kalau yang constructor function itu kita panggil dengan huruf kapital. Kemudian hal itu berfungsi untuk membedakan fungsi dengan constructor karena penggunaannya itu berbeda. Kemudian yang kedua, constructor function itu dapat memanfaatkan keyword this yang bernilai objek instance dirinya sendiri. Jadi keyboard this ini bisa memanfaatkan keyboard this bisa dimanfaatkan untuk mengakses nilai properti atau metode dari objek tersebut. Contoh, kita menggunakan keyword this untuk menetapkan nilai properti nama dari argumen fungsinya. Selain itu, di dalam metode makan, itu kita juga menggunakan this untuk mendapatkan nilai dari nama dan juga warna bulu. Kemudian yang ketiga, constructor function itu memiliki internal property yang bernama prototype. Yang ini. Properti ini digunakan untuk mendefinisikan metode-metode yang akan dimiliki oleh objek yang akan dibuat. Kemudian, alasan metode perlu itu didefinisikan di dalam prototype agar mudah diwarisi ketika melakukan pewarisan. Kemudian yang terakhir, agar fungsi mengembalikan sebuah objek, kita harus memanggilnya dengan menggunakan keyword new yang ini. Nah, contoh pada kode yang ini, itu kita memanggil fungsi hewan untuk membuat objek dari hewan 1, hewan 2, dan hewan 3. Dan perlu kita ingat bahwa constructor function itu hanya dapat dibuat dengan regular function. Jadi kita tidak dapat membuat constructor function itu dengan arrow function yang seperti ini tadi. Itu kita tidak dapat membuatnya. Jadi arrow function itu tidak dapat dipanggil dengan keyword new. Kemudian bagaimana properti dan metode? Kita jelaskan lebih dalam mengenai properti dan metode. Yang pertama itu properti. Properti itu merupakan bagian dari kelas yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah instance kelas. Contohnya, kita tadi membuat kelas hewan. Properti adalah informasi yang sekiranya terdapat pada sebuah mobil seperti nama, warna bulu, jumlah kaki, dan juga umurnya. Contoh lain, misalnya kita mau membuat sebuah kelas, yaitu pengiriman paket. Secara umum propertinya adalah pastinya ada kurir, kemudian ada pengirim, dan juga nama paketnya. Nah, nilai dari properti itu biasanya diambil dari argumen konstruktor agar nilainya itu dapat bervariasi setiap kali membuat instance. Misalnya kelas apa tadi, hewan ini kita buat dia oh ya, ada kalanya juga nilai properti itu bisa didefinisikan di dalam kelas itu sendiri. Contohnya, kita ingin eh, menggunakan umurnya itu sendiri secara mandiri, maka kita bisa memberi nilai properti umurnya itu langsung di dalam konstruktor. Caranya itu seperti berikut ini. Misalnya ini tadi dis umur sama dengan jangan lupa tanda petik yang di keyboard. Kemudian kita buat di sini tanda dolar. Kemudian kita panggil properti nama. Kemudian dikurang
Eh, sepertinya yang ini ada mat floor. Oh ya, sebelumnya saya sudah buat mat floor, kemudian kurung ada mat dot random, kemudian dikali dengan 1000. Hmm, hmm, ya ini harusnya 1000, kemudian dia ditambah 1. Ini kita suruh. Soalnya ini 400. Ini jadi 250. Terus yang ini jadi 100 kan 260. Terus, nah dia tampilannya adalah seperti ini. Kemudian mari kita ke bagian selanjutnya, yaitu properti getter dan setter. Secara standar, properti di dalam sebuah instance kelas bersifat mutable atau dapat diubah nilainya. Meskipun kita udah menetapkan nilai umur oleh sistem, nyatanya nilai tersebut itu bisa diubah dengan mudah ketika objek hewan itu telah dibuat. Nah, bagaimana kita membuat contoh dari penggunaan eh, getter dan setter ini? Oh ya, sebelum itu eh, ada dua properti, yaitu data property dan juga asesor property. Data property itu merupakan properti yang sejauh ini kita lihat seperti yang langsung menampung sebuah nilai, yaitu di dalam sebuah objek. Kemudian kalau yang asesor property itu menggunakan properti yang dikontrol oleh sebuah getter dan juga setter. Nilai yang didapatkan dari properti tersebut dikontrol oleh metode get, dan cara menetapkan nilai tersebut itu dikontrol oleh metode dari set. Nah, contohnya itu, ini langsung aja kita ambil dari sini. Eh, Sebelum ke contoh ini, ada yang perlu kita ketahui mengenai getter dan setter. Yang pertama, metode getter itu harus mengembalikan sebuah nilai, dan nilai tersebut itu akan menjadi nilai properti. Kemudian untuk metode setter itu harus menerima satu argumen yang nilainya itu diambil dari operan yang kedua ketika melakukan assignment dari operator. Nah, mari kita lihat dari contoh ini.
Ini ada kelas hewan, kemudian kita kasih konstruktor nilai dari hmm, apa tadi? Propertinya itu ada nama, warna bulu, dan jumlah kaki. Di sini ada fungsi get, yaitu eh, mengembalikan nilai, kemudian set itu mengubah nilai. Sebenarnya di nilai umur ini kita masih bisa mengubah jika kita mengubah langsung melalui properti dengan tanda underscore umur ini. Tapi eh, kita harus tahu bahwa mengubah atau mendapatkan nilai properti objek yang diawali dengan tanda underscore seperti ini itu nggak direkomendasikan oleh JavaScript karena komunitas JavaScript itu menyepakati bahwa hal properti yang diberi tanda underscore itu bukan untuk diakses melainkan bersifat private. Nah, ini misalnya kita run dulu, nanti dia bakal undefined. Nah, ini dia hasilnya, kamu tidak dapat mengganti umur, dan hasilnya itu undefined. Jadi, untuk penulisan properti yang menggunakan underscore itu tidak direkomendasikan, sebaiknya tanpa underscore aja. Kemudian mengenai metode, metode adalah sebuah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas dan dapat diakses melalui instance kelas tersebut. Metode itu biasanya mengindikasikan hal yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas. Jadi, kalau tentang hewan, biasanya metode itu seperti yang sudah saya buat di sebelumnya, itu ada makan, tidur, dan juga bermain. Sama seperti fungsi JavaScript, metode itu bisa menerima sebuah argumen. Eh, Selain argumen juga, metode dapat memiliki akses nilai properti atau metode lainnya melalui keyword this, dan metode dalam kelas hanya bisa dijalankan melalui instance dari kelas tersebut. Eh, Contohnya itu eh, dan juga metode itu eh, dia itu kental dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas. Jadi, tapi praktik nyatanya membuat metode itu tidak hanya untuk membuat kelas, metode itu juga bisa dibuat ketika kita perlu mengekstraksi sebuah kode agar lebih mudah dibaca, dan metode itu hanya digunakan untuk kebutuhan internal saja. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pewarisan. Eh, di dalam gambar dunia nyata itu banyak sekali objek yang berbeda. Tapi dia itu memiliki kemiripan tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang hewan, tentu banyak sekali jenis-jenis hewan, eh, mulai dari anjing berkaki empat, pokoknya banyak lah. Kemudian walaupun semua itu berbeda, termasuk dalam kategori hewan, tapi kemampuannya itu berbeda-beda. Contoh, hewan anjing itu dia itu menggonggong atau dia membantu manusia misalnya dan lain sebagainya. eh Sama halnya untuk objek pemrograman, kita sering mendapatkan kasus sebuah objek dengan spesifikasi yang serupa, tapi memiliki beberapa perbedaan kecil. Contohnya, misalnya ada objek pengiriman paket dengan objek pengiriman makanan, misalnya. Eh, Kedua objek ini kan sama-sama mengirimkan pesanan lah. Kemudian mereka itu dapat mengirim pesanan kita dan membutuhkan properti yang namanya kurir. Nah, tapi terdapat beberapa perbedaan. Contohnya, kalau misalnya kita mau mengirim paket itu kan pengirimannya bisa ditunda. Tapi kalau misalnya kita mau mengirimkan GoFood atau pemesanan makanan itu nggak bisa langsung, harus langsung dikirimkan, eh, nggak bisa ditunda-tunda. Misalnya kalau paket, kalau dari Shopee misalnya kan
bisa dibatalkan pengirimannya jadi besok. Kalau untuk makanan itu harus segera hari itu juga. Minimal hanya maksimal itu beberapa jam. Karena kalau terlalu lama juga bakalan dingin dan lain sebagainya. Nah, eh, pertanyaannya itu sekarang, gimana kita membuat kelas untuk kedua objek yang saya sebutkan tadi, yaitu pengiriman paket atau pengiriman makanan? Sebenarnya kita bisa aja membuat dua kelas, yakni pengiriman eh, paket dan pengiriman makanan. Kayak contoh yang satu ini. Ini sebelumnya saya sudah membuat coba contoh kode untuk memudahkan saya dalam membuat eh, menjelaskan kode yang akan saya buat di sini. Ini kita kasih komentar dulu. Nah, ini dia di sini ada dua kelas, yaitu kelas pengiriman makanan dan juga kelas pengiriman paket. Nah, contohnya di sini ada pengiriman makanan itu konstruktor ada properti yang namanya kurir untuk mengirimkan makanan yang dipesan oleh si pembeli. Kemudian di sini ada kirim makanan yaitu ada properti makanan dan juga pembeli. Nah, di sini kita akan mencetak kurir akan mengantar makanan kepada si pembeli. Ini kita ganti jadi mengantar. Kemudian kita bisa memilih misalnya kirim langsung makanan, berarti propertinya dulu adalah makanan, kemudian pembeli, for, konstanta pembeli dari pembeli, kemudian this dot kirim makanan, itu makanan dan pembeli. Kemudian objek yang kedua itu kelas pengiriman paket. Nah, di sini untuk propertinya ada kurir, sama juga ada paket, ada pembeli. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk kedua kode ini ada kode yang sama antara kedua objek ini. Tapi walaupun kelihatan sederhana, tapi tidak menutup kemungkinan kesamaan antar objek tersebut itu terus berkembang, dan kita perlu melakukan duplikasi di antara kedua kode ini. Oke, sekarang masalahnya adalah duplikasi code. Bagaimana cara menghindari duplikasi code pada kasus ini? Sebenarnya kita bisa membuat satu kelas yang mencakup kemampuan kedua objek tersebut, sehingga kita membuat instance pengiriman makanan dan juga pengiriman paket menggunakan satu kelas aja. Tapi cara ini membuat objek WA dan objek pengiriman paket dan makanan ini memiliki perbedaan. Masalah yang ditimbulkan adalah terdapat kemampuan yang tidak dibutuhkan di antara kedua objek tadi. Misalnya tadi kalau makanan itu harus langsung dikirimkan, kalau misalnya paket itu bisa ditunda. Nah, jadi di paradigma OOP ini kita bisa dia menawarkan solusi dalam memecahkan masalah ini dengan konsep pewarisan atau yang dikenal dengan istilah inheritance. Dengan konsep inheritance ini kita bisa mewariskan sifat-sifat yang ada di dalam satu objek dari yang ada dalam satu kelas ke kelas yang lain. Jadi konsep inheritance ini cocok sekali ketika kita ingin membuat objek yang mirip dan memiliki sedikit perbedaan seperti kasus yang kita hadapi sekarang ini. Implementasinya itu kita tampung seluruh sifat yang sama pada sebuah kelas induk atau superkelas, dan sifat tersebut nantinya diwarisi kepada kelas di bawahnya atau yang kita kasih nama misalnya adalah subkelas. Kemudian pada subkelas itu kita bisa menambahkan kemampuan lain yang lebih spesifik. Jadi misalnya kan tadi di makanan itu bisa langsung dan di paket itu bisa ditunda. Tapi yang sama itu kan pengirimannya, yaitu ada properti yang sama, misalnya ada kurir, ada pembeli, dan juga barangnya gitu.
Nah, untuk contohnya sendiri, yaitu eh, ini kita angkut aja. Soalnya kalau ditulis ulang bakalan makan waktu yang sangat, sangat lama. Nah, jadi ini adalah sebuah kelas, yaitu pengiriman paket. Jadi, ini yang kita sebut dengan super kelas. Jadi, untuk super kelas ini nanti dia akan memiliki dua kelas lagi, yaitu eh, ada kelas pengiriman paket dan juga ada kelas pengiriman eh, paket makanan dan juga paket barang. Nah, inilah contoh yang tadi kita bilang tadi. Ini ada kelas pengiriman paket. Itu bisa kita buat dua metode secara langsung, yaitu pengirimannya itu ditunda atau pengirimannya itu secara langsung. Ini untuk kedua objek yang mau kita buat tadi. Jadi pengiriman paket dan pengiriman barang Mangaran ini kita bisa langsung memilih dia mau ditunda dulu atau mau dikirim langsung kepada si pembeli. Kemudian di sini ini tadi adalah super class, kemudian subclassnya itu ada dua, yaitu misalnya di sini kita buat sebuah kelas pengiriman barang dan juga kelas pengiriman makanan yang dibuat dengan extends, yaitu pengiriman paket. Jadi super kelasnya ini adalah super pengiriman paket. Dia itu memiliki dua kelas, yaitu kelas pengiriman barang dan makanan. Nah, jadi masing-masing kedua objek ini dia itu akan diturunkan dari pengiriman paket dari induknya. Nah, ini dia kalau misalnya barang itu mau langsung dikirim atau dia kalau makanan itu mau ditunda gitu. Sepertinya ini ada kesalahan harusnya di sini makanan. Yang ini adalah eh, barang. Extends pengiriman paket karena induknya tadi adalah si paket. Jadi fungsinya di sini adalah sama. Dia itu membutuhkan properti yang namanya kurir dan juga pembeli untuk mengirimkan pesanan yang dilakukan oleh si pembeli. Demikian penjelasan saya mengenai object oriented programming dalam JavaScript dan juga beberapa topik yang sudah saya jelaskan tadi mengenai uh, constructor function, kemudian properties method dan lain sebagainya sampai ke bagian inheritance atau pewarisan. Terima kasih.